Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan paket tracer 3.312 VLAN Configuration dari Teknik Informatika Sekolah Tinggi Teknologi Bandung 2022. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Febrina Konita dengan nomor mahasiswa 21552011-134 dari kelas Teknik Informatika Reguler Pagi 21A pada semester 3. Adapun tugas ini dibuat untuk memenuhi nilai ujian tengah semester pada mata kuliah Jaringan Komputer 1 dengan dosen pengampu Bapak Widi Linggih Jalani. Kita langsung saja menuju ke filenya. Baik, di sini sudah ada filenya. Ketika dibuka filenya, kita sudah dibuatkan topologi jaringan, yaitu yang ini. Kita sudah dibuatkan topologi jaringan. Kedua, kita juga sudah mendapatkan soal yang akan dikerjakan, yaitu ini, PT Activity. Ini adalah soal yang akan dikerjakan. Pada soal ini, kita bisa melihat berapa persen pengerjaan kita yang sudah selesai, atau kita bisa ke check result. Di check result ini, kita bisa melihat hasil pengerjaan kita sebelum dikumpulkan. Ini contohnya. Oke. Maka dari itu kita langsung ke pengerjaannya. Ini di X. Oke. Yang pertama, addressing table atau tabel pengalamatan. Tabel pengalamatan. Nah, di sini kita udah dikasih lihat tabel pengalamatannya, yaitu terdiri dari device, perangkat, interface, IP address, subnet mask, dan VLAN-nya. Yang kedua, yaitu objektif yang akan dinilai. Objektif pertama yang akan dinilai adalah verifikasi konfigurasi VLAN default atau VLAN asal. Yang kedua, yaitu konfigurasi tiap VLAN, dan yang ketiga adalah menetapkan tiap VLAN ke port. Sebelum itu, di sini ada background, yaitu latar belakangnya, di mana VLAN sangat membantu dalam administrasi logical groups. Logical groups itu adalah sebutan untuk menentukan daftar item serupa sebagai satu nama grup logis. Lalu juga dapat memungkinkan anggota grup untuk dipindahkan, diubah, atau ditambahkan dengan mudah. Lalu, kegiatan ini berfokus pada pembuatan dan penamaan VLAN dan menetapkan port akses ke VLAN tertentu. Oke, kita sudah tahu latar belakangnya, sudah tahu objektif apa aja yang akan dinilai, dan sudah diberi pengalamatan tabel. Kita bisa langsung mengerjakan objektif yang pertama, yaitu view the default VLAN configuration, atau melihat default dari konfigurasi VLAN itu. Langkah pertama yaitu tampilkan VLAN saat ini. Pada S1 itu maksudnya switch 1, di sini ada keterangan, keluarkan perintah yang menampilkan semua VLAN yang dikonfigurasi. Secara default, semua antarmuka ditetapkan ke VLAN 1. Oke, bagaimana caranya? Kita langsung ke ini ya, S1, untuk menampilkan default. Caranya adalah enter. Nah, di sini kita harus ketik enable dulu untuk mengakses switch 1. Nah, dan akan berubah seperti ini simbolnya, berarti kita sudah bisa untuk mengakses.
Selanjutnya, kita untuk menampilkan VLAN saat ini, kita bisa menuliskan perintah show VLAN brief. Enter. Dan ini dia VLAN default yang kita punya. Oke, X. Lanjut, langkah kedua yaitu verifikasi konektivitas antar PC di jaringan yang sama. Ada keterangan di sini, yaitu perhatikan bahwa setiap PC dapat melakukan ping ke PC lain yang berbagi subnet yang sama. Berbagi subnet yang sama. Misalkan PC 1 bisa ping, bisa berbagi ke PC 4 karena subnetnya sama. Bisa dilihat di sini, di IP address, PC 1 mempunyai subnet 172.1.17.10 dan PC 4 juga sama 172.17.10. Maka bisa terhubung. Cara menghubungkannya, kita bisa mengcopy IP address tujuan yang akan diping. Misalkan PC 1 ke PC 4, berarti kita menghubungkan lewat command prompt atau CMD. Nah, caranya adalah mengetikkan perintah ping, lalu kita menuliskan IP address yang akan dituju. Nah, misalkan ping, ini adalah IP address dari PC 4, kita langsung enter. Kita tunggu, dan ini sudah berhasil. Atau ada cara yang lebih mudah, yaitu dengan menggunakan PDU. Di sini PDU kita bisa klik saja dari PC 1 ke PC 4. Dan kita bisa melihat status berhasilnya di sini. Successful artinya PC 1 berhasil ping ke PC 4. Kita bisa mengulanginya kalau di soal PC 1 ke PC 4, PC 2 ke PC 5, dan PC 3 ke PC 6. Kita coba PC 2 ke PC 5. Berhasil, lalu PC 3 ke PC 6. Berhasil juga. Oke, selanjutnya. Ping to host on other networks will not ping to host on other networks fail. Artinya, ping ke host di jaringan lain yang subnetnya nggak sama itu bakal gagal. Misal, ini kita delete dulu. Misal, PC 1 ke PC 5. Statusnya gagal karena subnetnya nggak sama. Oke, next. What benefits can VLAN provide to the network? Manfaat apa yang dapat diberikan VLAN ke jaringan? Apa aja? Ada yang pertama adalah performance, yaitu VLAN mampu mengurangi jumlah data yang dikirim ke tujuan yang tidak perlu, sehingga lalu lintas data di jaringan tersebut bisa berkurang secara signifikan. Yang kedua, ada untuk mempermudah administrator jaringan. Yang ketiga, dapat mengurangi biaya, dan yang keempat adalah untuk keamanan, yaitu VLAN bisa membatasi pengguna yang bisa mengakses suatu data, sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya penyalahgunaan hak akses. Itu manfaat dari VLAN. Oke, objektif yang pertama sudah selesai. Kita masuk ke objektif yang kedua, yaitu konfigurasi tiap VLAN. Langkah pertama adalah membuat dan memberi nama VLAN di switch 1. Bagaimana caranya? Kita lihat poin A, yaitu buat VLAN berikut. Nah, di sini ada keterangan tambahan, yaitu huruf kapital dan kecil pada nama harus sama persis dengan persyaratan. Misalkan, namanya faculty atau staff. Nah, ini F-nya kapital. F-nya kapital, maka ditulisnya juga harus F kapital, nggak boleh F huruf kecil, seperti itu. Lalu di sini, apa yang dituliskan? Kita akan menuliskan kode berikut. Oke, karena ini di switch 1, kita masuk ke switch 1, yaitu yang ini. Nah, kita udah
ada di switch 1. Lalu untuk menamainya kita harus masuk ke konfigurasi. Gimana cara masuk ke konfigurasi? Kita bisa ketikkan saja config. Lalu kita akan masuk ke terminal dari konfigurasi. Kita ketikkan T. Nah, kita udah masuk, sama ya di sini. E1 pagar config. Nah, sama kan di sini. Kita udah masuk ke terminal konfigurasinya dan kita bisa menuliskan perintah. Yang pertama, kita akan masuk dulu ke VLAN 10. Gimana caranya? Kita ketikkan saja VLAN 10. Lalu untuk menamai VLAN 10 ini, kita ketikkan perintah name, lalu dengan kita tuliskan namanya. Misalkan faculty atau staff. Nah, untuk meminimalisir kesalahan menulis, kita copy paste saja. Di sini kita copy, lalu kita paste, agar tidak ada kesalahan penulisan. Oke, poin A beres, poin B, yaitu buat VLAN yang tersisa. Ada 4 VLAN yang tersisa, kita akan membuatnya dengan perintah yang sama. Yaitu masuk dulu ke VLAN 20, lalu beri nama student. Enter, kita masuk ke VLAN 30, beri nama Oke, kita masuk ke VLAN 99, lalu diberi nama manajemen dan navi. Kita masuk ke VLAN 150, lalu diberi nama voice. Jangan lupa ketikkan perintah name dulu, lalu kita ketikkan namanya, dan selesai. Langkah 1 selesai. Langkah kedua, yaitu verifikasi VLAN, verifikasi konfigurasi VLAN. Yang mana pertanyaannya, perintah mana yang hanya akan menampilkan nama VLAN, status, dan port terkait pada switch? Gimana caranya? Ini caranya sama kayak di objektif nilai objektif yang pertama. Caranya dengan show VLAN read. Enter. Oh iya, kita harus exit dulu, kita harus keluar dulu dari konfigurasi. Itu dengan exit pertama. Nah, ini masih di konfigurasi, kita harus exit dulu sampai ke exit. Nah, kalau sudah seperti ini, kita enter lagi, baru kita bisa menampilkannya, yaitu dengan show, perintah show, VLAN read. Nah, di sini terlihat ya, udah ada VLAN 10, 20, student, 30 guest, 99 manajemen, dan nanti 150 voice. Kita sudah selesai di switch yang pertama. Kita X. Langkah ketiga adalah membuat VLAN yang sama di switch 2 dan switch 3. Kita mengulangi hal yang sama di switch 2 dan switch 3. Kita ke switch 2 dulu. Switch 2. Enter. Kita enable dulu. Lalu config. Lalu ke terminal. Next, kita masukkan VLAN. VLAN 10 akan diberi nama faculty atau staff. VLAN 20 akan diberi nama student. VLAN 30 akan diberi nama guest default. Lalu VLAN 99 akan diberi nama
manajemen, dan natif. Lalu terakhir VLAN 150 akan diberi nama voice. Lalu kita exit dulu ya untuk melihat verifikasi apakah sudah terkonfigurasi. Exit lagi sampai di sini, kita enter habis ini, lalu kita ketikkan perintah show VLAN break. Oke, kita lihat dulu 10 faculty atau staff benar, 20, oke, 30 guest ya, 99 manajemen nanti iya, 150 voice ya, berarti sudah selesai di switch kedua. Next, kita ke switch 3. Dengan cara yang sama juga, ini di enter dulu, kita enable. Oke, lalu kita masukkan VLAN dan namanya. VLAN 10, nama faculty atau staff. VLAN 20 akan diberi nama student. VLAN 30 akan diberi nama guest default. VLAN 99 akan diberi nama manajemen dan natif. VLAN 150 akan diberi nama voice. Lalu exit lagi. Lalu kita akan verifikasi. Nah, 10 benar, 20 benar, 30 benar, 99 benar, 150 benar, statusnya aktif semua. Oke. Maka langkah 1, 2, 3, 4 sudah selesai. Yang mana objektif kedua sudah selesai. Lalu kita ke objektif yang ketiga atau objektif yang terakhir. Yaitu menetapkan tiap VLAN ke port. Oke, langkah yang pertama, tetapkan VLAN ke port aktif di switch 2. Jadi kita baca dulu poin yang A, yaitu konfigurasi interface sebagai port akses dan tetapkan VLAN sebagai berikut. Jadi kita akan menetapkan port ke VLAN yang aktif yang ada di switch 2. Langsung saja, misalkan ini VLAN 10. Portnya 0/11. Nah, untuk perintahnya yaitu seperti ini. Dan kita akan coba langsung praktekkan. Langsung praktekkan. Di sini, awalnya kita harus berada di terminal config. Karena kita sudah berada di terminal config, kita langsung ketikkan saja perintah interface F0/11. Enter, kita masuk ke konfigurasi interface. Nah, di sini kita ketikkan perintah switch port mode access. Switch port mode access. Oke. Kita ketikkan lagi apa yang akan diakses. Yang akan diakses adalah VLAN 10. Maka kita ketikkan switch port access VLAN 10. Oke, poin A beres. Poin B yaitu tetapkan port yang tersisa ke VLAN yang sesuai, yaitu VLAN 20, VLAN 20,
portnya 0/18, VLAN 30, portnya 0/6. Oke, kita coba lagi dengan dengan perintah yang sama, itu interface f0/18. Kita copy saja ini. Copy. Lalu copy lagi ini. Lalu kita ganti VLAN-nya adalah VLAN 20. Lalu kita lanjut ke interface f0/6. Switch port mode, lalu switch port mode akses. Enter, lalu switch port akses VLAN 30. Lalu enter. Lalu langkah kedua adalah assign VLANs to the active port on switch 3. Berarti ini sudah selesai. Ini sudah selesai. Kita exitkan dulu, exit. Oke. Selesai. Kita ke switch 3. Kita akan mengulangi langkah yang sama. Yaitu interface f0/11. Enter. Lalu switch port mode akses. Enter. Lalu switch port VLAN 10. Nah, untuk mempersingkat, kita bisa mengklik tombol atas. Nah, kita bisa mengklik tombol atas sampai ke interface F10. F0/11 yang bisa kita langsung ganti saja jadi F18. Langkah kedua itu sama, klik atas sampai ke switch port mode akses, enter, klik atas lagi sampai ke switch port akses VLAN 10, kita ganti jadi 20. Enter, sama juga kita ke atas sampai interface. Nah, kita ganti 6, enter, kita cari switch port mode akses, oke, enter, kita cari VLAN. Nah, ini ganti VLAN 30. Enter, lalu exit. Nah, selesai. Ya, lalu kita coba cari. Oh, lalu selesai ini, X dulu. Next adalah assign the voice VLAN to fast Ethernet 0/11 on S3. Jadi di sini kita akan menetapkan voice VLAN port 0/11 di switch 3. Oke, di switch 3. Kita ke switch 3. Oke. Ini panjang ini maksudnya adalah kita akan menghubungkan port switch 3 port F0/11 dikonfigurasi untuk mendukung lalu lintas pengguna ke PC 4 menggunakan VLAN 10. Lalu juga untuk lalu lintas suara ke IP phone menggunakan VLAN 150. Nah, interface ini harus mengaktifkan QoS dan terus QoS yang diberikan oleh IP phone.
Lalu lintas IV voice memerlukan jumlah throughput minimum untuk mendukung kualitas komunikasi suara yang dapat diterima. Nah, perintah ini itu membantu switchboard untuk menyediakan jumlah throughput minimum. Oke. Jadi itu. Tapi intinya adalah kita akan memasukkan kode ini di switch 3. Langsung switch ini kita masih ada di config ya. Lalu kita tuliskan kembali interface F0/11, enter, lalu kita masukkan ini, perintah ini, copy, oke, enter, lalu kita masukkan switchboard voice VLAN 150. Lalu enter. Lalu kita akan mengulangi VLAN dengan port yang ini. VLAN 20 port ini, VLAN 30 port ini, mengulangi langkahnya. Dengan cara kita tuliskan interface F0/18. Lalu di sini jangan lupa switch port mode akses. Beda ya, yang ini mode akses. Nah, baru switch port apa yang diakses? Akses VLAN 20. Detected, oke. Ada kesalahan menulis. Oh ya, ada kesalahan menulis. Switch port ACCESS. Nah, VLAN 20. Oke, jangan sampai salah menulis. Kenapa ini salah nulis lagi? Ya udah kita ini aja ya, biar cepat kopas. Kita paste. Salah. Kita paste mana ini? Pastinya banyak ya, salah. Ya udah kita tulis lagi switch port. Moga nggak salah nulisnya VLAN 20. Bentar. Nah, lalu interface F0/6, enter, switch port mode akses. Oke, lalu switch port akses VLAN 30. Oke. Ini sudah, kita exit saja. Oke. Nah, sudah. Oh ya. Selanjutnya ada langkah keempat, verify loss connectivity atau memverifikasi hilangnya konektivitas. Di mana? Di switch 2. Oke, kita masuk ke switch 2. Nah, ini switch 2. Lalu untuk memverifikasinya kita akan menuliskan perintah show VLAN brief. Oh ya, kita harus keluar dulu dari config. Nah, baru show VLAN brief. Oke, di sini udah lihat 150 voice active. Oke.
Lalu, nih udah sama kan? Sini, sini, voice aktif. Oke, kita X dulu. Selanjutnya adalah try pinging between PC 1 dan PC 4. Jadi kita akan mencoba ping antara PC 1 dan PC 4. Oke, coba kita PC 1. Ini hapus dulu ya. Nah, ini hapus dulu. Kita coba ping PC 1 ke PC 4. Dan hasilnya gagal ya. Di sini hasilnya gagal. Kenapa? Nah, ini ada pertanyaan. Yaitu, meskipun port akses ditetapkan ke VLAN yang sesuai, apakah ping berhasil? Tidak berhasil. Kenapa? Karena switch ini berada di VLAN 1, sementara PC 1 dan PC 4 itu berada di VLAN 10, sehingga tidak bisa. Lalu ada pertanyaan, juga apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah ini? Untuk mengatasi masalah ini, yaitu kita bisa melakukan konfigurasi port dan menjadikan switch sebagai port trunk. Seperti itu cara penyelesaiannya. Oke. Setelah itu kita bisa mencek result dulu. Lihat assessment item. Udah terisi semua ya. 94 dari 94 skornya. Item count-nya 22 dari 22. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa membantu. Walaupun banyak tipenya. Karena memang kalau ngoding kadang nulis suka typo. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.